Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daniel Triono, nomor induk mahasiswa 0445482228. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membuat video praktikum untuk tugas 3. Nah, di sini tugasnya adalah melakukan praktikum Snort IDS ya. Nah, nanti untuk panduannya sudah saya download file PDF-nya. Kita akan mengikuti tahapan sesuai yang di PDF nanti ya. Langsung aja saya buka untuk file PDF-nya. Ini saya sudah siapkan. Nah, di sini praktikumnya jika mengacu pada dokumen ini ya, harus menyiapkan 3 VMware, VM1, 2, dan 3 dengan masing-masing IP seperti ini. Yang satu itu sebagai snort-nya nanti ya, yang ada snort-nya, terus yang 2 itu sebagai client, dan 3 itu web atau target servernya ya. Seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan juga, saya sudah menginstal juga sesuai di topologi. Nah, ini master yang ini master sudah running tiga-tiganya, client dan server. Kemudian untuk konfigurasi saya preview sedikit di bagian network ya. Untuk adapter 1 saya setting NAT seperti ini, kemudian adapter 2-nya saya setting internal network supaya bisa terkoneksi tiga-tiganya nanti di dalam satu virtual ini ya, mesin virtual. Dan untuk IP-nya saya juga sudah sesuaikan masing-masing ini dari master, client, dan server sesuai yang di topologi ini untuk IP-nya ya. Terus untuk snots-nya kemudian di sini instalasi WinCap ya, ini sudah saya install juga. Ini di sini dari bahan praktek. Nah, di sini sudah ada instalasinya. Harus ekstrak. Sebenarnya saya sudah install di sini untuk WinCap-nya ya. Untuk WinCap-nya sudah saya install. Terus snort-nya juga sudah di sini seperti di tutorial ya. Nah, di sini untuk folder instalasi snort. Kemudian lanjut ke sini ya. Saya juga sudah membuat ini untuk teks yang nanti akan membantu dalam melakukan praktikum summary ya. Nanti akan membantu sintaks-sintaksnya. Nah, ini tonton saya. Nah, ini kita coba ke master langsung ya. Ini yang di master, kita minimize dulu, kita running administrator. Nah, kita coba masuk ke folder binary ya. Nah, ini kita coba cek shortnya apakah sudah jalan dan juga melihat versinya ya. Nah, di sini versinya sama seperti yang diinstalasi tadi 29.04. Ini sudah jalan. Nah, ini sudah berjalan, kemudian hasilnya seperti ini ya harusnya. Nah, coba kita lakukan tes ping. Ini dari klien ya. Klien ini yang IP 100. Dia coba ke sini ke masternya. Dia coba ping ke 50. Nah, tuh jalan langsung saat dia ping. Stop dulu. Nah, ini jalan ya. Sudah sama. Kemudian coba kita kalau pakai yang di sini VD ya, snort minus VD. Nah, coba kita lihat. Nah, itu ada perbedaan min master.
ada paket headernya, kita stop, sama ada paket headernya. Kemudian dampaknya menampilkan data paket serta header ya. Jika mengingat lagi deskripsi menampilkan header lapisan data link. Nah ini coba kita menggunakan huruf E lagi, VDA. Nah ini VDA. Nah sudah seperti yang dicontohkan. Kemudian mengaktifkan slot dengan menggunakan mode paket logger. Nah ini kalau mau bikin lognya yang nanti akan muncul di sini, sebentar saya buka di not log. Nah ini masih kosong ya, nanti kalau kita jalankan not mindef c kedua not log. Nah dia sudah membuat log di sini. Nah tapi ini karena ekstensinya atau standar teksnya bukan ASCII, jadi kalau kita edit notepad nih tulisannya tulisan aneh seperti ini. Nanti kalau dia dijalankan di sini, coba dia ngeping. Kalau dia jalan harusnya ini bertambah lognya di sini. Oke, belum ya. Ini harusnya kalau nanti ada yang ditangkap paketnya harusnya dia merecord. Nah ini ukurannya sudah berubah, berarti sudah ada. Nah ditambah, cuman memang tulisan bukan standar ASCII, jadi susah dibaca. Nanti kita akan lihat kalau standarnya dirubah ke ASCII ya. Kemudian kita lanjut dulu ke step berikutnya. Nah ini kita coba mengaktifkan menggunakan sintak berikut ya. Snot min J min A C snot log min J J ITC snot.com. Ada error ya. Apa ini errornya? Masuk share directory, berarti tidak directory temukan. Coba kita lihat di bantuan ini ya, catatan saya. Apakah oke, coba sekali lagi. No subscribe directory libs not dynamic.
kemungkinan ada problem di snort conf-nya. Nanti coba kita ulang lagi aja ya di sini. Nah ini coba kita lanjut dulu di next tahap berikutnya. Modul 6 sampai gantikan folder. Nah ini kita coba gantikan folder-folder ini. Bentar, ada yang terlewat nggak ya? Dari praktik, oh nggak ada ya. Nah ini kita coba ganti file snort conf-nya terdapat pada C folder its. Nah ini di snort installer ini yang folder 6 ya, sudah betul. Kemudian ini snort conf-nya kita copy, kemudian di sini. Nah ini kita paste, copy and replace, jadi kita gantikan. Setelah itu snort role-nya ada 3, ini kita copy aja, copy ke sini. Nah kita replace, sudah. Kemudian jika sudah, di sini coba kita lihat snort. Kemudian eksekusi bahan mengatakan snort dan enter ini sudah sesuai. Nah ini untuk melihat port ya, untuk melihat port, jadi minus W ini untuk melihat port. Sama di sini menampilkan interface adapter yang terbaca, jadi yang terbaca di snort server master ini ya, atau server master ini. Nah ini kedetek ada interface nya, ada yang 1 dan 2. Nah jika inject network adapter berisi lebih dari 1, dapat dilakukan melalui command prompt seperti ini. Kemudian tekan enter. 2 adalah nomor indeks, berarti 2 itu yang ini. Berarti kalau kita mau menggunakan yang 1, kita gunakan perintah snort -dev 1. Nah coba kita tes snort -dev -i baru 1. Nah ini 7 master. Nah menampilkan hasilnya melakukan interface 1 ya. Nah biarkan tetap berjalan, kemudian buat command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya, misalkan ping kemudian enter. Nah ini coba kita dari klien ya, dari klien ini kita ping ke mana master itu yang, nah ini yang master ya, ini master. Nah ini server, maaf ya, server. Kita ping ke server dulu, IP nya yang 201 sini deh. Nah ini sudah mulai kedetek CMP UDP, coba kita perhatikan dulu. Jika benar harusnya dari 50 ke 201 ya, 50. Di sini yang kedetek UDP bukan ping, harusnya ping. Satu.
traffic VMware 2 dari traffic dari VM2 ping ke 50 hasilkan reply. Coba kalau kita tes dulu ping ke 50. Nah, ke 50 dia baru kedetek ya. Jadi dari sini kita ping ke sini, ke masternya ya. Ini IP masternya ini 50 kalau kita cek di sini. Nah, ini 50 master. Jadi saat si klien ngeping ke master sini dia kedetek ini. Ke master tadi saat ke server dideteksi bukan ICMP nya tetapi UDP nya. Coba kita lihat perbedaan. Nah, di sini yang terdeteksi lebih ke UDP-nya ya. Kalau kita ngeping dari sini ke server, kalau ke masternya yang ada slotnya, dia kedetek ke ICMP-nya. Nah, ini ICMP. Jalan dia. Nah, sudah sama ICMP, terus IP panjang LAN-nya sama ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saat dia ngeping ke sini, di sini muncul ya seperti yang di gambar ini untuk menangkap paket. Kemudian berikutnya yang Anda menyiapkan rule atau memperbarui konfigurasi csnode etc menggunakan notepad seperti yang COF tadi ya. Kita coba yang di sini snode. Yang instalasi ini kita tutup karena sudah tidak digunakan ke depannya di video ini. Nah ini kita buka, kita edit, kemudian scroll ke homenet. Homenet di sini di kisaran 48 ya. Nah ini kan masih ini berarti semuanya ya. Di sini di setting ke IP client ya. Ini yang 50 nih yang client. Kalau di sini di client 40 50. Kita save dulu. Kemudian ini yang eksternalnya dibiarkan ya seperti default. Pastikan pad lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules ini ya. Oh ini berarti di 200an itu. Propet csnode rules report rule. Nah ini ada tambahan satu yang belum kita tambah di sini. var so rule pad c.2 snode so rules. Kita save. Simpan hasil ya tadi sudah bisa ya. Node verifikasi ICMP gunakan notepad. Jadi di sini ICMP info rule. Kita minimize dulu filenya di rules. Nah ini ICMP info rule. Kita coba buka. Nah ini alertnya ya di satu ini alertnya
verify IMP forus dengan menggunakan notepad plus arahkan ke folder bin ketika. Nah ini sudah sesuai yang di sini. Kemudian kita akan membuat log. Nah ini ACI ya, yang tadi snort ini satu min A konsol min C titik 2 snort etc con etc snort con min L C snort log min K ASCII. Jika sesuai, snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Connecting. Nah ini sudah sama ya, cuman PID nya berbeda konfigurasinya. Nah Anda akan membuat simulasi penyebaran data menggunakan server dari host yang memiliki alamat ke. Nah berarti dari si server ya, di sini dari si 201 itu yang ini kita ingin data menggunakan host dari host yang memiliki alamat ke aktivitas ini. Nah ini coba ping ke 50. Kita coba ping ke 50. Nah ini dari sini ya, kedetek ya, nih dari 201 ke 50. Lognya di. Nah ini lognya sudah ada. Nah .ids nya ICMP kita buka di sini. Nah ini sudah terbaca ya lognya. Seperti ini sudah berhasil. Konsol menangkap sudah ya, sudah ditangkap aktivitasnya. Ini ya, ini yang saya buka tadi persis seperti yang dibuka tadi ya di gambar lognya. Kemudian ini sudah berhasil, lanjut ke praktikum membangkitkan alert. Nah ini kita stop dulu aja karena sudah berhasil. Menggunakan network intrusion dari sistem dan membangkitkan alert ketika merilis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi file. Tapi di sini ya, kita stop dulu, tutup. Di sini parlog, apakah di sini par oh, di sini contoh isi file konfigurasi yang dilakukan pada file snort.com. Tambahkan
Oh, tambahkan setelah berikut. Oh, berarti nambahkan ya. Kita tambahkan dulu. Coba kita tambah di baris akhir. Var log IP 92.168.40.100 alert TCP log IP ini message PC 192.168.40.100 mengakses PC lain kurung tutup titik koma SID 1 titik koma baru kurung tutup. Kita save sebentar, kita pasti dulu ya. Konfigurasi kita coba dulu, ini ada merah, nggak tahu apakah error ya. Kita coba dulu aja, kita save, kemudian kita stop dulu ini. Kemudian di sini tulisannya snort min d min l c titik 2 snort log min c titik 2 snort ttc snort conf warning any fatal error. Sebentar, ini berarti di 10.25. Nah ini berarti ini tadi saya bilang udah merah. Any oh ini sebentar, ini saya lupa kurang ini save sudah terlewat ya, makanya merah gitu. Nah ini sudah. Terus melalui PC yang beralamatkan 100 akses ke aplikasi yang menggunakan protokol misalnya HTTP atau telnet ke PC lain. Oke, kita coba ya. Yang 100 tuh yang ini yang 100 coba kita cek config. Nah betul ya, ini yang 100 ya. Mas nah 100 itu betul ya, 100. Kita coba ping ke 201. Nggak muncul. Coba kalau ke 100 ke 50. Di sini akses aplikasi menggunakan protokol TCP, misalnya HTTP atau telnet. Telnet 192.168.40 berapa 50.1 ini belum aktif.
aktifkan dulu ya telnet lain. Oke, sudah aktif. Connecting. Sekarang coba kita cekkan dulu kontrol panel. Itu harus nyala telnet server ini. Nah, ini alatnya sudah ada ya, alat DS. Nah, ini alat PVT dari 100 ke 50 tadi ya. Dari 100 ke sini malahan dia bukan ke 201. Coba kita hapus dulu ya. Kita coba tes hapus. Nggak bisa ya. Stop dulu. Kita hapus. Kita ulang lagi. Nah, ini harusnya sudah ada, tapi frame masih 0 ya, masih kosong itu harusnya. Coba kalau kita telnet ulang ke server dari klien. Saya nyalakan dulu. Coba lanjut di sini. Program. Telnet ke 50. Connecting ya. Terus nah, ini baru alatnya muncul. Edit. Nah, ini. Nah, PC mengakses PC lainnya sudah muncul ya. Ada 2 log di sini. PC lain, coba kita refresh dulu. Nah, baru kita coba tes lagi telnet ke 201. Apakah lognya bertambah? Coba edit. Ini kita tutup, coba refresh. Jadi di sini nih ya, dia saat mengakses ke PC yang ada snort-nya dia akan masuk ke sini, tapi kalau ke sini belum, ini yang ke server ya. Jadi kita coba 201. Nah, sama akses PC lain. Coba kalau HTTP coba bisa 192.40 titik 201 201. Log 100. Ini sudah ini di setting log IP nya semuanya.
Jadi di sini dia hanya mendeteksi yang ke arah coba 50. Nah kalau kali 50 dia bisa nih. Nah ini kedetek ya 1 TP ini port 80. Kalau CMP nih portnya 23. Saat ke sini mau dia. Padahal tadi sudah disetting di slotnya, harusnya dia mendeteksi semua IP nih kalau sudah ini. Coba dari sini ya. Padahal harusnya bisa nih akses ping ke 100 bisa ya, ke 100 ke 201 bisa, harusnya bisa mendeteksi. Ini dari sini juga harusnya bisa mapping ke IP server, ini bisa IP master ke klien, nah bisa juga. Ini ke 201 tadi bisa ya. Internet. Nah ini baru bisa harusnya edit ke 201. Yes, reload. Nah ini baru kedetek nih 201 ping CP ping. Jadi saat aktivitas keduanya ini ke sini bisa ya, ini tertangkap ini di sini alertnya. Oke, kita tutup. Sudah berhasil. Kemudian akibat konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, slot akan menghasilkan alert jika akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang bermakan. Nah ini sudah ya tadi ya, dari sini dari alat IDS nya ini sudah terlihat seperti yang di sini. Nih perbedaannya di portnya. Dari PC 100 yang klien tadi dia ngakses telnet ya, nih port 23 ini telnet ke nih yang master nih, IP master ini sama. Nah ini klien dia akses port ini 49237, dari port ini dia akses ke port 80, berarti HTTP ya. Saat tadi kita dari klien ini saat kita buka browsing di sini 80 100 nya asal aksesnya 100. Kemudian ini ICMP ya, ini ICMP berarti saat tadi ping ya dari sini ke sini. Tadi kan saya sempat ngeping dari 100 ke sini sama ping. Nah ini saya juga tadi ngeping dari 201, makanya kedetek di sini ICMP reply. ICMP reply dari 201 itu yang ini yang server. Ini CMP, kemudian ini CMP masih sama CMP. Nah coba kalau dari sini kita akses ini, harusnya dia nambah nih ke server 40 50. Nah coba kita tutup dulu, terakhir di baris 162 ya. Refresh. Kemudian coba kita telnet.
Oke, kita refresh. Jadi memang dari 201 ini belum terdeteksi ya, tapi kalau dari sini yang kayak tadi sudah terdeteksi tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah di bagian akhir ya dari praktek. Ini ada tahap laporan. Nah, tadi sudah dilakukan di awal. Jadi di sini memang saya belum tahu ya, nanti mungkin setelah video ini saya akan coba cari tahu kenapa ini. Untuk yang klien sudah berhasil, apakah konfigurasi di dalam sini ya, tapi harusnya kalau ngeping tadi sudah terdeteksi tuh. Jadi saat di sini ngeping, sebenarnya si di sini tadi sebenarnya sudah dideteksi. Cuman waktu melakukan yang tadi belum mau dia. Nah, ini dia saat ngeping sebenarnya record di sini ya, cuman memang belum ada bisa merekod di alertnya sini. Saya kurang tahu, nanti coba saya cari tahu dulu. Kurang lebih seperti itu. Dan penutup dari saya, dari praktek ini menambah kembali ya, dari yang di tugas 1 kemarin kita praktek yang menggunakan Ubuntu saya, terus yang kedua yang Cisco kemarin, dan ini yang ketiga adalah Snort. Jadi dari tugas 3 ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen yang menambah kembali pengetahuan saya untuk keamanan jaringan terkait Snortnya. Dan menurut saya ini hal baru, saya sebelumnya belum pernah sama sekali menggunakan Snortnya, dan bahkan baru tahu setelah di tugas 3 ini ada keamanan jaringan. Mungkin itu yang dapat untuk saya sampaikan ya, jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dari ke Pak dosen ya, Khalil, yang banyak membantu dan juga sangat aktif ya. Beliau sangat aktif di sini mengingatkan dan membantu, dan bahkan dalam diskusi juga beliau juga ramah ya untuk membantu saya, sehingga saya sangat terbantukan dalam proses pembelajaran di mata kuliah keamanan jaringan ini. Seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali lagi ke Pak dosen, Pak Khalil, atas bantuannya selama saya belajar di mata kuliah keamanan jaringan ini. Kemudian nanti setelah ini akan saya upload juga nanti videonya untuk laporan di tugas 3. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Khalil. Sekali lagi selamat pagi dan terima kasih.